Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum MUT akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana di sini kami akan mencoba menjawab soal-soal yang diberikan pada tugas berikut. Mungkin bisa langsung ke soal pertama. Di soal pertama ini, yang akan dibahas itu mengenai apabila Volkswagen Company ini memutuskan untuk menambah peralatan dalam pemrosesan produknya itu, lalu yang ditanyakan outlet apa yang mungkin dapat digunakan Volkswagen Company ini untuk memasarkan produk mereka. Nah, di sini yang bisa menjadi outlet dalam mempromosikan atau memasarkan produk mereka ini, di mana produk mereka adalah kemiri. Yang kami sarankan untuk menjadi outlet yang dapat dilakukan pemasaran, yaitu yang pertama bisa berupa pasar tradisional atau modern, di mana tentunya kemiri ini juga dibutuhkan oleh kalangan masyarakat dan banyak orang untuk baik dalam kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Yang kedua itu mungkin bisa dilakukan pemasaran di online shop. Seperti kita ketahui saat ini, zaman di era digital ini memungkinkan lebih banyak orang akan membeli produk dari online shop ini sendiri. Jadi apabila dilakukan pemasaran di online shop, tentunya orang-orang akan lebih mudah untuk mendapatkan produknya, dan juga pemasarannya bisa secara nasional maupun internasional. Terus yang ketiga itu mungkin bisa dilakukan pemasaran kepada supplier-supplier kemiri, di mana supplier kemiri ini akan memasarkan produknya juga dan akan menambah konsumen dari Volkswagen Company ini. Selanjutnya untuk soal yang kedua ini di sini membahas mengenai dua kemungkinan organisasi bisnis yang sesuai atau cocok dalam Volkswagen Company ini. Nah, dari kedua jenis ini nanti akan diberikan contoh keuntungan dan juga kerugian masing-masing dua. Mungkin begitu dari pengertian soalnya. Nah, untuk dari soal yang kedua ini yang yang mungkin menjadi organisasi bisnis dari Volkswagen Company ini, yang pertama itu mungkin bisa dari perusahaan PT atau pabrik yang berhubungan dengan bahan baku kemiri, di mana seperti contoh itu penghasil minyak kemiri. Mungkin itu bisa menjadi sebuah organisasi yang cocok bekerja sama dengan Volkswagen Company ini. Nah, yang kedua itu mungkin pemerintah juga bisa menjadi satu kerjasama yang baik dengan Volkswagen, di mana dalam hal ini Volkswagen Company ini bisa melakukan kerjasama dalam ekspor kemiri ke luar negeri, dan tentunya keuntungannya itu yang pertama itu konsumennya itu akan lebih banyak. Yang kedua itu mungkin produknya ini akan terus berjalan dan tidak takut apabila tidak ada pembeli, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kerugiannya itu bisa, yang pertama itu pihak perusahaan ini harus terus mengelola, karena kemiri ini harus selalu ada dikarenakan sebuah pabrik itu jika tidak ada bahan pokoknya tidak bisa beroperasi. Nah, jadi ketika kita bekerja sama dengan pabrik atau pemerintah itu, kita harus memang betul-betul siap dalam mengelola produk kita ini untuk diekspor atau diberikan kepada sebuah pabrik. Kemudian kerugian yang kedua itu mungkin kesusahan dalam mengelola produk ini, di mana dalam mengelola produk yang besar ini tentunya memerlukan pengelolaan yang lebih besar dan juga harus lebih baik tentunya. Terus kerugiannya itu juga bisa berupa kualitas produknya ini akan menurun apabila dilakukan ekspor, dikarenakan kita mengetahui sendiri jika melakukan ekspor, hal itu bisa memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ke pihak konsumen. Mungkin seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang ketiga mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga ini mungkin
dari soalnya ini pengertiannya itu bisa berupa seperti ini. Dari sebuah perusahaan itu memerlukan keputusan untuk mengganti varietas kemiri yang lama dengan yang baru, di mana pohon kemiri yang lama ini hanya bisa menghasilkan sekitar 750 pon per hektar pohon. Sementara jika diganti dengan varietas yang baru atau varietas yang lebih baik, itu bisa menghasilkan sampai 1.250 pon per hektar. Nah, jadi di sini di soal ini diketahui bahwa pohon setelah diganti dengan pohon yang baru, mereka membutuhkan waktu 7 tahun untuk mulai memproduksi kemiri. Nah, yang ditanyakan, berapa tahun yang dibutuhkan perusahaan Volkswagen Company ini untuk menutupi kerugian yang dialami selama pertumbuhan atau masa proses pertumbuhan kemiri ini, dan dengan asumsi bahwa rata-rata harga per pon itu sekitar 3 dolar per pon, dan biaya untuk mengganti pohon yang lama dengan pohon yang baru itu sekitar 3.000 dolar. Nah, jadi dari sini kita bisa masukkan ke dalam rumus payback period, di mana rumusnya itu N ditambah A per C dibagi C dikurang B dikali 1 tahun. Nah, jika dimasukkan dalam rumus, kita A-nya itu bisa diketahui 3.000 dolar, 3.000, dan B-nya itu 16.500, dan C-nya 11.250, di mana N itu sama dengan 7. Nah, jika dimasukkan dalam rumus itu, maka kerugian yang dialami perusahaan itu akan berlangsung selama 7 tahun, 84 bulan, di mana dalam hal ini perusahaan akan mengalami keuntungan lagi setelah 7,84 tahun ini, dan keuntungannya itu tentunya seperti yang tadi sudah dikalikan, dalam 1 hektar itu akan bisa menghasilkan 1.250 pon, dan jika dikalikan ke dalam 3 dolar itu bisa mencapai 3.750 dolar dalam 1 hektar. Mungkin demikian untuk soal nomor 3, selanjutnya bisa ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini yang dibahas itu mengenai untuk membangun sebuah bisnis. Agar bisnis itu sukses, itu memerlukan orang-orang yang spesialis di bidang tertentu. Nah, jadi dalam Volkswagen Company ini dibutuhkan orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, dan di sini Brian dan Briana dalam tim produksi dan manajemen memerlukan spesialis untuk membuat bisnisnya ini lebih sukses. Nah, di soal ditanyakan untuk menyebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Briana dalam produksi dan manajemen mereka. Nah, yang perlu dipahami dan lebih didalami oleh Brian dan Briana ini, yang pertama itu mungkin mereka harus lebih paham dan lebih kuat dalam bidang pemasaran, di mana dalam pemasaran ini tentunya sangat diperlukan untuk memasarkan produk-produk kepada pihak konsumen dan agar lebih meraih keuntungan yang lebih besar. Yang kedua itu mereka juga harus mengetahui tentang fungsi anggaran, di mana di anggaran ini mereka harus mengetahui keuntungan, kerugian, serta alat-alat produksi juga, berapa keuntungannya, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, mereka juga harus paham mengenai hal itu. Kemudian yang ketiga itu mereka harus menjamin mutu produk atau kualitas produk yang dihasilkan dari Volkswagen Company ini, di mana Volkswagen Company ini sendiri menghasilkan kemiri, jadi mereka harus meyakinkan mutu produk atau kualitas produknya ini harus baik. Yang keempat itu mungkin karena mereka berhubungan dengan tanaman, tentunya mereka harus mengetahui dan baik di bidang pengelolaan tanaman yang diproduksi, di mana dalam hal ini mereka harus memahami cara perkembangbiakan atau cara pengelolaan pohon kemiri agar berbuah dengan maksimal dan bisa menghasilkan kemiri lebih maksimal dalam jangka waktu tertentu. Mungkin demikian dari saya. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya yaitu memiliki operasi ternak bersama dengan kebun kemiri. Volksted telah membaca tentang beberapa operasi yang mengembalakan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon kemiri per hektar. Selama 50 tahun terakhir, kemiri menghasilkan $3 per pon saat panen, dan anak sapi dijual seharga $1,5 per pon selama periode yang sama. Soal pertama itu berapa total kerugian produksi kemiri dalam pon. Kan diketahui bahwa mereka kehilangan 50 pon kemiri per hektar selama 5 tahun. Berarti total kerugiannya per pon adalah 50 pon kemiri dikali 5 tahun, yaitu 250 pon kemiri. Lalu yang kedua yaitu berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri dari pengembalaan ternak. Diketahui bahwa kemiri menghasilkan $3 per pon saat panen selama 5 tahun, maka dalam 1 tahun itu mengalami kerugian sebesar $150, yaitu dari 50 pon dikali $3. Jadi jika pada periode 5 tahun, operasi kemiri itu mengalami kerugian pendapatan sebesar 5 dikali $150, yaitu $750. Untuk pengembalaan ternak, dalam 1 tahun itu mengalami kerugian sebesar $100 dari $150 dibagi dengan $1,5. Berarti jika pada 5 periode, maka kerugiannya itu didapat sebesar $500. Lalu yang ketiga yaitu berat total yang harus diperoleh ternak dari pengembalaan di bawah pohon kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri. Nah, untuk mengimbangi kerugian dari operasi kemiri, jika harga kemiri itu $3 per pon, maka setiap tahun itu setidaknya harus menjual 2 ternak jika diketahui harga ternaknya $1,5 per pon. Nah, harga ternaknya kan $1,5 per pon dengan pendapatan yang seharusnya diterima dari kemiri itu tadi $150, maka berat total yang harus terjual itu kurang lebih 10 pon per tahun. Lalu yang keempat, jika Volksted dapat merumput 1 ekor per hektar di bawah pohon kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap ekor saat merumput? Nah, untuk 1 ekor per hektar minimal memperoleh yaitu sebesar 50 pon. Karena pada penjelasan di atas tadi, rata-rata kerugian kemiri 1 hektar adalah 50 pon. Lalu yang kelima, 2 keuntungan mengembalakan sapi di bawah pohon kemiri. Yang pertama yaitu keuntungan mengembalakan sapi di bawah pohon kemiri adalah kotoran ternaknya itu dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang berguna dalam menambah kesuburan dari tanah. Lalu yang kedua yaitu dapat mendiversifikasi pendapatan pertanian. Lalu yang terakhir, 2 kerugian mengembalakan sapi di bawah pohon kemiri. Yang pertama itu sapi kemungkinan besar akan memakan daun kemiri atau kemirinya tersebut sehingga akan menurunkan hasil dari usaha tani tersebut. Lalu yang kedua, dalam mengembalakan sapi itu memerlukan biaya dalam perawatan atau membuat kandang. Nah, kalau di lahan gitu kan perlu buat pagar juga, jadi memerlukan biaya yang lebih. Lalu soal yang keenam yaitu sebutkan 5 badan pengatur potensial yang mungkin berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Yaitu ada bagian panen, lalu bagian pembersihan, yang ketiga yaitu pengumpulan, lalu ke pengemasan, dan yang terakhir yaitu pemasaran. Lalu ini terdapat soal untuk menjawab pertanyaan 7-13. Jika Volksted ingin meningkatkan margin keuntungan mereka, perusahaan dapat menambahkan kemampuan pemrosesan untuk operasi mereka. Brian dan Brianna telah mempertimbangkan opsi ini berapa kali di masa lalu. Saat ini, Volksted memproyeksikan untuk menjual kemiri seharga
$3 per pon dan memproduksi 250 pon kemiri tanpa kulit per tahun. Nah, baru-baru ini mereka bertemu dengan pemberi pinjaman mereka dan memberi pinjaman itu setuju dengan gagasan untuk memproses lebih lanjut kemiri mereka di fasilitas mereka sendiri. Dia mengatakan kepada mereka bahwa bank akan menawarkan pinjaman 7 tahun dengan pembayaran tahunan dengan bunga 6,5%. Pembayaran tahunannya itu $182,37 per $1.000 yang dipinjam. Dibutuhkan 2 pon kemiri yang tidak dikupas dengan 1 pon kemiri yang dikupas. Lalu langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Nah, gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Yang pertama itu berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka. Harga kemirinya yaitu $3 per pon. Nah, kemiri yang tidak dikupas ada 250.000 pon. Berarti jika dikalikan 3 harganya yaitu totalnya $750. $750.000. Lalu ada kemiri yang dikupas sebanyak 125.000 pon. Jika dikalikan 3 yaitu $3 sebesar $375.000. Berarti diperoleh pengeluaran sebesar $375.182,4 dan pendapatannya itu $750.000. Jadi proyeksi pendapatan kemirinya $750.000 dikurangi dengan $375.182,4 diperoleh proyeksi pendapatannya $374.817,6. Yang kedua, total biaya langsung per hektar. Itu ada lahan irigasi dan lahan kering. Keseluruhan total lahan irigasi itu sebesar 1.309,52 hektar. Berarti total biaya langsungnya adalah 1.391,33. Nah, untuk 1 hektarnya berarti biayanya $1,06. Untuk lahan kering, total keseluruhan hektarnya adalah 5 hektar dengan total biaya langsungnya adalah $33,3. Berarti dalam 1 hektarnya sama dengan $6,66. Lalu yang ketiga yaitu berapa total biaya overhead per hektar. Nah, untuk lahan irigasi, total keseluruhan biaya overhead-nya yaitu $434,27. Berarti untuk 1 hektarnya adalah $0,33. Nah, untuk lahan kering, biaya overhead keseluruhannya yaitu $7,02. Berarti untuk 1 hektar adalah $1,4. Lalu total biaya per hektar. Untuk lahan irigasi, total biaya per total keseluruhan hektarnya adalah $1.825,6. Berarti untuk 1 hektarnya, total biayanya adalah $1,4. Nah, untuk lahan kering, total biaya keseluruhannya sebesar $40,32. Dan untuk 1 hektarnya sebesar $8,06. Untuk total biaya kebun pada lahan irigasi, untuk total keseluruhan hektarnya itu sebesar $1.825,6. Untuk 1 hektarnya, total biaya kebunnya yaitu $1,39. Nah, pada lahan kering, total biaya kebun untuk keseluruhan hektarnya sebesar $40,32. Untuk per 1 hektarnya adalah $8,06. Lalu berapa pendapatan bersih kebun tersebut? Untuk lahan irigasi keseluruhan hektar, biaya langsungnya adalah $1.961,05. Biaya overhead-nya $1.526,78. Lalu untuk lahan irigasi per 1 hektar, biaya langsungnya adalah sebesar $1,497. Biaya overhead-nya adalah $1,165.
Lahan kering untuk keseluruhan hektarnya biaya langsungnya didapat $56,70, biaya overhead-nya $49,68. Nah, untuk lahan kering per 1 hektar biaya langsungnya adalah $11,34, biaya overhead-nya $9,93. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah Brian dan Briana berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan, mereka akan dapat menjual kemiri kupas seharga $10 per pon. Nah, berapa pendapatan marginal per pon kemiri kupas yang diterima jika menambah kapasitas pemrosesan? Nah, untuk mencari pendapatan marginal adalah kita sebelumnya mencari total revenue dulu. Nah, untuk total revenue kemiri yang tidak dikupas adalah harga dikali kuantitinya. Nah, untuk yang dikupas tadi harganya adalah sebesar $3 dengan jumlah 250.000 pon. Berarti total revenue-nya adalah $750.000. Yang kedua, total revenue untuk kemiri kupas, yaitu harga dikali kuantitas. Harga untuk kemiri kupas tadi adalah sebesar $10 dengan kuantitasnya 125.000. Berarti total revenue yang didapat adalah sebesar $1.250.000. Nah, pendapatan marginalnya dapat diperoleh dari delta total revenue dibagi dengan delta quantity. Dan didapatkan hasil pendapatan marginalnya sebesar $4. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu untuk nomor 9, nomor 9 diketahui bahwa tambahan biaya variabel sebesar $1,70. Lalu total pendapatan awal sebesar $375.000. Total pendapatan alternatif berupa total tambahan operasi mesin sejumlah $212.500. Lalu total tambahan resiko dan tenaga kerja sebesar $187.000. Dan jika keduanya ditotal, maka akan didapatkan angka sebesar $399.500. Lalu yang kita cari selanjutnya ialah marginal revenue dengan rumus pendapatan alternatif dibagi pendapatan awal, yaitu $399.500 dibagi dengan $375.000. Maka akan didapatkan $1,06. Maka dari itu pendapatan marginal yang dapat disumbangkan ialah sebesar $1,06. Lalu untuk nomor 10, berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan oleh Volkswagen dengan pendapatan ini? Nomor 10 yaitu biaya tetap yang harus disumbangkan setiap tahun ialah sebesar $94,66. Lalu untuk nomor selanjutnya, berapa banyak hutang yang dapat ditanggung oleh Volkswagen dengan pendapatan? Nomor 11 yaitu hutang yang harus dibayarkan oleh Volkswagen pada tahun 2017 sebesar $419.384 dan pada tahun selanjutnya 2018 yaitu sebesar $414.287. Lalu untuk nomor 12, sebutkan 4 faktor yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Poin-poin tersebut ialah yang pertama resiko pelunasan utang, yang kedua resiko penurunan saham, yang ketiga membebani keuangan perusahaan, dan yang keempat ialah beban pengeluaran meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan yang 13 adalah 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen. Yang pertama, pendapatan perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, perusahaan akan berkembang karena meningkatnya pendapatan perusahaan tersebut. Selanjutnya, produksi perusahaan akan bertambah. Dan yang terakhir, perusahaan dapat memperluas lahan produksinya. Untuk soal ke-14,
Berikut adalah daftar 5 bahaya keselamatan atau safety hazard dalam industri kemiri. Yang pertama, kebakaran, baik oleh alam atau manusia. Selanjutnya ada kecelakaan dalam penggunaan mesin ataupun alat. Lalu ada kecelakaan pekerjaan seperti terjatuh atau terpeleset. Selanjutnya ada kontaminasi penyakit oleh bakteri atau virus. Dan yang terakhir adalah malfungsi alat. Untuk pertanyaan nomor 15, yaitu 6 bahaya produksi oleh alam dalam produksi kemiri. Yang pertama, ada kebakaran oleh faktor suhu atau musim. Lalu ada banjir. Selanjutnya ada kontaminasi penyakit oleh bakteri ataupun virus. Lalu ada wabah hama. Dan yang terakhir adalah gagal produksi akibat salahnya pengolahan lahan. Untuk pertanyaan yang ke-16, yaitu 6 bahaya produksi yang disebabkan oleh manusia dalam produksi kemiri. Yang pertama, ada kebakaran akibat kelalaian manusia. Selanjutnya ada malfungsi mesin karena tidak terawatnya mesin. Yang ketiga ada kecelakaan karena kesalahan penggunaan mesin. Yang keempat, yaitu terjatuh dari ketinggian karena kelalaian dalam pekerjaan. Yang kelima, terkontaminasi produk oleh zat kimia, baik disengaja karena penggunaan mesin ataupun ada zat kimia lain yang tercampur. Dan yang terakhir adalah listrik padam karena arus pendek yang akan menyebabkan melambatnya produksi. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk nomor 17 saya lanjutkan. Apa 4 cara yang mungkin mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka? Yang pertama yaitu riset pasar. Nah, riset pasar ini dapat dilakukan untuk melihat tren yang terjadi di masyarakat terhadap komoditas kemiri dan substitusinya. Yang kedua ada perluasan industri dan diversifikasi. Yang ketiga ada penentuan kuantitas dan harga. Dan yang terakhir ada pemasaran. Nah, pemasaran ini merupakan unsur penting dalam menarik konsumen untuk membeli barang. Nah, pertanyaan selanjutnya nomor 18. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Nah, 2 platform media sosial yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemasaran yaitu Instagram dan Facebook. Kedua platform ini merupakan media yang paling banyak digunakan orang untuk berbagi video atau foto, mengirim pesan, dan berjualan. Nah, perusahaan ini dapat memberikan update dan informasi-informasi penting lewat media sosial sehingga informasi dapat lebih cepat diterima oleh konsumen. Selanjutnya nomor 19, jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka? Yang pertama ada brand image. Nah, ini didefinisikan sebagai persepsi terhadap merek yang direfleksi oleh asosiasi merek dalam memori konsumen yang mengandung makna bagi konsumen. Ketika konsumen menyukai sebuah merek, konsumen akan mencari lebih banyak informasi tentang merek tersebut dan akhirnya membentuk sikap percaya. Yang kedua ada brand loyalty. Nah, loyalitas merek ini adalah asosiasi positif yang dilampirkan konsumen pada produk atau merek tertentu. Yang terakhir, jika Anda berada di posisi Volkswagen, apa yang Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depan? Yang pertama yaitu tentunya pemasaran, yang kedua inovasi produk, yang ketiga manajemen SDM, ya selanjutnya adopsi teknologi, dan yang terakhir mempertahankan atau meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan customer sehingga operasi perusahaan ini berjalan dengan lancar. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.